Udah belum? Dan Budi itu ke gue yang, Kang, jangan ngomong Akang atuh, saya tuh kan lebih muda dari Akang. Orang tuh yang polite itu, yang sopan, siapapun namanya laki-laki, gue pasti bilangnya Akang, nggak mungkin Mbak kan. Suka, Udah. oke, boleh silakan. Kayak ada apanya aja opening. Oh, Ada tarik nggak kecak ada dulu, openingnya ini mah. ada tarik kecak dulu. Openingnya gini doang. Dadah doang openingnya. Nah, Nah, ini bukan lu ya. Ketemu lagi guys di konten SAP. Ini kali ini rada mewah nih. singkatannya apa tadi SAP? SAP. SAP itu Mau ngapain skripsi apa? Jangan bener. Tapi kita udah lama ketemu lah ya. ya. Terakhir Ini kapan Andi, kita ketemu? nggak tahu loh. Andi ini termasuk salah satu yang gue kenal saat gue awal-awal gue di Bandung. Kita kenal dari mana awalnya? Gue ini penasaran nih ya, bener ya? Dari Purpos nih. Purpos berarti ya? Zaman Purpos juga Purpos lu masih main alternatifan. Sebelum recording, Wah jauh banget. sebelum ska-skaan. Belum, masih alternatifan. Lu Berarti masih Bobby. masih sama Bu, itu tahun 96, 96, 97 lah kalau nggak salah gue pertama kali ngeliat lu teh. di mana itu? Di Unpas yang di Lengkong. Ah, itu kampusnya si Lutfi, waktu itu sempat ada perform. Tapi waktu itu belum Lutfi loh, Oh iya, masih Bobby. masih Bobby. Dan gue juga tahu lu Jadi- bukan fotografer, sebenarnya dulu gitaris kan? Iya, jadi gua tuh temenan sama, kalau lu kenal gue temenan sama Fadil. Tahu Fadil itu sepupunya Bobby, Bobby. tahu Fadil orang Palembang kan? Iya. Itu teman Fadil ya. Oh iya dari Fadil. Oh iya gitu. Terus waktu itu Iya Fadil. ini temen apa Purpos. Waktu itu kan nongkrongnya di Sapu Jagat kan? Masih Sapu Jagat. Masih belum Sapu ada- Jagat. Di kontrakannya Yuke Dewa. Betul. Iya di situ. Kan jalan kaki kan dari Manteron Iya, ke iya. Sapu Jagat kok. Nongkrong ini anak kampung Iya, iya. lihat musisi. Tapi lu tinggal satu kampung masih Fadil orang Palembang kan? Lu orang asli orang mana? Gue aslinya Indonesia. Enggak maksudnya dari provinsi mana gitu. Gue nggak ada provinsi. Emang Bandung asli. Bukan. Gue nggak secara ras gue nggak ada udah nggak ada dominannya lagi. Illegal alien. Dari kakek nenek gua dari kedua belah pihak tuh udah campur. Oh. Terusnya bokap nyokap gua udah campur juga. Iya iya iya. ininya, Jadi sukunya asli orang Indonesia. pada hari ini. Karena Fadil tuh orang Palembang, gue pikir lu asli orang Tapi Palembang. gue pernah tinggal di Palembang Pernah di sana juga. waktu SMP sampai SMA, sampai lulus SMA gue di Palembang. Lu OI sejati lah ya. Orang Indonesia sejati. Gue pikir lu asli Palembang. Jadi waktu itu lu diajak Fadil. Nggak, ada yang menghubungkan gue sama Fadil, makanya gue, lu kan ada. Jadi waktu di SMA gue, kakak kelas gue tuh sepupunya si Fadil. Oh iya 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 iya. Jadi pas sama Fadil, Pak Raden si ini, oh. Ya, Mbempe. Mbempe Paradin. Nah, ya singkat cerita, gue ngeliat lo di manggung di Unpas ya. Unpas. Masih Unpas, alternatifan waktu itu masih ya. alternatifan. Tulisan Gitu terusnya kan Purpos lumayan berapa kali manggung di STBA kan? itu Yang ditimpukin. Yoi. Yang ditimpukin. Yoi. Itu masih Andi Sles masih kuliah nggak sih? Udah enggak. Andi kan gak kuliah di STBA. STBA lah dia. Diki kali yang Oh Diki, sorry Diki. Edi juga di situ ya. Edward juga di situ Eddie, kan. Edward ya. Iya di sana juga. Mereka masih kuliah nggak waktu itu? Masih lah, itu masih zaman-zaman kuliah lah. Berarti tahun 96 97 gitu ya? Kalau lu manggung di kampus tuh 98, 99. Iya, sekitar segituan ya. Pokoknya 2 tahun lu itu kalau yang di kampus mah udah zaman-zaman ska ya. Oh iya, recording itu udah 99 99 95 99. 98 99 tuh udah mulai ada ska, gua udah masukin ska ke si Purposnya. Alternatifnya mungkin 30% waktu itu ya. Makanya si Udah Bobby cabut. balik. Tapi 99 mah kan udah skanya lagi merajalela banget. Dan itu recording album pertama tahun 99 si Purposnya. Makanya Bobby cabut karena terlalu banyak ska. Oh, karena dia ini ya lebih ke Britpop. Ya. Britpop betul. Betul kan? After Sunset lah akhirnya dia. Ya, betul, After Sunset. Nah, nah ini gue mau ini nih, apa mengkorek-korek kisah lo nih dan Oke. adik lo. Lo ini juga yang memperkenalkan gue sama adiknya. Teman gue juga sekarang. Teman dekat Mangki. Iya. Waktu band gue lagi butuh
vokalis pengganti, minta kontak adik lu. Ya, band lu apa lagi ya namanya dulu gue lupa. Faces ya? Hah? Faces. Faces, ya ampun. Iya. Karena gue tuh kenal Arya itu sebenarnya bukan fotografer dulunya, gitaris tahu dulu. Gitaris kok tiba-tiba jadi moto, kenapa gitu. Penasaran gue. Banting setir ya. Banting setir. Nah, lo sama yang gue tahu kan si Mang orang Cianjur. Ya, Lo emang asli asal Cianjur. Asli Cianjur. Present Cianjur. Anjay. Berarti lu sama Arya nih, Arya. drummer. Oh iya, Arya Purpos itu asli orang Cianjur semuanya. Oh iya? Jadi ketika ke Bandung ketemu baru Didin, Willy kan orang Medan, si Didin orang Cimahi Bandung. Yang lainnya sisa aslinya tuh emang awalnya cikal bakalnya dari Cianjur, hijrah ke Bandung karena kan beres SMA mau kuliah di Cianjur itu belum ada universitas. Ada sih dan namanya Surya Kencana itu pun satu lah. Maksudnya opsinya nggak banyak. Di Cianjur Di teh. Cianjur teh. Jadi anak-anak ada yang kuliah di Unpad, di Unwim segala macam. Gua aja yang nggak kuliah. Lu nggak- Ya, luntang-lantung itu segala macam. Dari Cianjur aslinya. Ya, termasuk ya emang Lu kayak adik pindah ke Bandung, emang yuk orang ngeband pindah ke Bandung gitu. Karena- apa lo ke Bandung terusnya ketemu Arya, ketemu itu gitu-gitu. udah di Cianjur udah ada cikal bakal sebelum Purpos namanya Squadron ya band-band anak SMA. Kita covering Guns N' Roses. Itu yang jadi apa? Lagunya Kurcaci kan ada tuh yang. Ah. Ya lu nyanyi juga di lagu itu. Iya apa lelah ya? Iya, Lelah. Iya itu cerita itu maksudnya apa cerita dari desa ke kota kan. Iya kan, itu betul cerita itu orang Cianjur. Jadi maksudnya dulu itu karena pindah ke Bandung udah mata-mata SMA 94. Anak kuliah kan. Gue nggak kuliah karena emang nggak kuliah lah intinya. Anaknya ngekos di Bandung, dimulai di kosannya Yuke Dewa itu kan di Sepujagat. Terus ketika mereka kuliah, gue tuh kan bingung kan apa namanya melongo gitu ngapain ya gitu. Di situ mulai mempelajari karena circle teman-teman juga kan anak-anak Bandung ya musisi-musisi juga kan, mulai ada Saparua dan segala macam. Terus gue pikir ini gue juga ngapain ya gitu. Gue sempet sebelum ke musik macam ya cleaning service gue di PTN gue pernah. Tapi nggak kuliah gitu. Nggak kuliah karena nggak kuliah aja pokoknya emang orang tua nggak bisa ngebiayain karena gue masih ada adik-adik ada tiga tuh si Mangki termasuk dia masih sekolah. Jadi kalaupun emang gue dibiayain buat kuliah sayang mendingan tapi emang diskus dulu keluarga manggil nggak apa-apa nggak kuliah dulu soalnya gini-gini nggak apa-apa lah lagian gue juga dari mulai kelas 2 SMA tuh ya gue udah nggak serius apa belajar gitu udah padahal gue ketua OSIS 2 tapi udah kabur-kaburan jadi kayaknya ini nggak bener nih gue kalau kuliah kan. Bener emang ketika zaman saya dulu namanya Eptanas ya ujian akhir itu lu Eptanas bukan? Masih Kan Eptanas dulu kan biasanya itu kan penting kan ujian itu kan orang tuh harusnya ngapalin gila-gilaan gue nggak ngapalin karena emang nggak ada target buat kuliah. Kepikiran itu emang udahlah bodo amat. UMPTN dulu. Ya itu setelah itu baru kan ya. Sebelum pas sudah itu Eptanas. Ya setelah itu UMTN betul. Masuk UMPTN. Jadi gue nggak ada beban untuk apa namanya kuliah. Jadi pas Eptanas itu ujian terakhir itu nggak ngapalin keluar lebih awal. Sangat tuh si Andi jago bukan jago gue ngisi seenaknya aja kan. Cepet keluar gitu karena Lirik udah. lagu jangan yang Ya gitu dia namanya udah malas udah karena ke Bandung anak-anak kuliah pas kuliah itu kan ketika mereka pagi-pagi kuliah tuh ada yang ke Jatinangor lah ada yang di Unpad segala macam gue bengong ngapain gitu itu mulai kerja ngapa-ngapain sebelum gue dari cleaning service gue pernah gue nganterin LD lo masih ingat LD Laserdisc itu sebelum CD sebelum VCD sebelum DVD itu gue sempet CD udah nganterin ada Laserdisc. Laserdisc Perpindahan Laserdisc itu CD yang tapi teknologinya masih analog betul ya, ada tapi dua udah sisi CD kan sebesar ini vinyl. itu sempet Kalau nganterin yang itu belum tahu. gue tuh nganterin itu dan segala macam nah Oh, baru masih goceng. bisa goceng betul bisa goceng nah si Arya itu kuliahnya almarhum kan dia udah meninggal kuliahnya dia ngerasa sama juga nggak mampu untuk menerusin kuliah karena tuntutan keluarganya besar sebenarnya untuk dia kan anak pertama kan tapi dia yakin wah nggak bakal bener udah mah keterbatasan dia apa namanya secara ilmu gitu ya, kurang gitu ya milih jurusan MIPA lagi kalau dia udah stres lah nggak pernah kuliah segala macam nah akhirnya gue tanya ke dia yaudah kita buat band yuk gitu kan bukan buat band sih terusin si Purpos ini gitu lah terusin Purpos. Waktu itu udah Purpos namanya? akan perpindahan dari Squadron ke Purpos
Nah, Main Squadron coy. aduh Squadron bener namanya. Akhirnya entah gimana waktu itu buat lihat Purpose dan ya itu mulai sering nontonin band-band zaman dulu lah. Dari mulai siapa? Arif sebelum mereka recording, Gypsy Can. Oh berarti itu di ini dong apa? Oh si Smith nih. Ya itu di mana di Smith. Ohara. Ntar Terus sini suruh aja. sini. Halo? Smith, Ah. sini Smith. Nih ada yang mau ngomong nih. Smith, sini Smith. Lagi ada Andi. Masih loading gitu. Masih loading dulu nih. Lo kemarin ke rumah gua aja di Jemberung. Ya Allah. Ya udah kesini aja Aing Bang. kesini aja dulu. Andi. Mekar Hegar. Pokoknya yang lu kenal Andi siapa ada selain Slash. Jam berapa ya? Ya ditungguin lah Ditungguin, pokoknya. Udah dekat lah. juga nih keterlaluan kalau kelamaan. Ya udah. Siap. Yes, Smith. You. Masih belum nggak di mana. Ini salah satu teman kita yang unik, Smith. Terus apa tadi? Ya udah. Akhirnya mulai nontonin band-band. Gue ngeliat ada foto lama lu teh. Dulu Purpose tuh ada ceweknya. Yes, itu dulu formatnya masih top 40 enggak? Oh bahkan Masih- belum alternatif aja. Alternatif udah ada, cuma langsung nyampurin dari mulai kita bawain Cardigan karena ada vokalis cewek juga, ada keyboardnya ada cewek juga, ada Cardigan kita bawain pokoknya ada Garbage Oh and then Hole segala macam, ada vokalis perempuannya. itu mana Ohara? Itu Ohara, sebelum Ohara. Jadi kita manggung itu Yuke Dewa itu dulu kan punya sebelum itu kan The Groove kan. The Groove itu namanya dulu Odyssey. Odyssey ini manggung di Ohara. Waktu jedanya antara season pertama ke kedua Ada band diisinya sama tengah-tengah kita. ya. Yes itu. Kita tuh disuruh manggung udah karena gue ngekos di sana kan di tempatnya Yuke waktu itu. Di situ mulai tahu gig segala macam. Intinya mulai mempelajari tentang skena musik Bandung seperti apa gitu kan, terus nontonin band-band yang udah senior kita waktu itu termasuk si Pas Band segala macam, dari Pupen dan segala macam, apa namanya si Protonema lah, dan Gypsy Can, siapa lagi di Javu, pokoknya senior-senior kita Aduh. termasuk itu. Nontonin Memori mereka. gue tuh langsung ke 96 Iya, saat itu. karena itu terus akhirnya gue yakinin teman gue sih, udah kita ngeband aja lah gitu. Mulailah kayak si Bobby kan. Bobby lu kenal di mana? Bobby itu saudara gue di Cianjur. Kita tuh Oh. masih ada saudara jauh lah. Dan rumah pun depan-depanan. Teman kita dari kecil sama Bobby bareng. Nah Bobby ini kebetulan pas di Bandung kan emang dia kan saudaranya Helvi kan. Which is Helvi ini adalah Ini gegeduk juga nih. gegeduk juga ya. Dialah yang mengekspor apa ya beberapa genre musik yang jadi ism di Bandung ya, termasuk Britpop, alternatif dan segala macam. Ya suka senang lah geng 40124 itu. Otomatis kan punya materi yang banyak tuh. Nah, dikasihin ke Purpose dipelajari. Bobby itu khusus alternatif Britpop, gue lebih ke rap sama alternatifnya gitu kan. Nah vokalis yang perempuan tuh mulai dia mikir ini kayaknya boys in the band gitu, bukan ada perempuannya. Akhirnya mengundurkan diri sama keyboardnya. Akhirnya cowok semua. Nah itulah Purpose yang pertama kali gue Pertama lihat. yang lu lihat itu yang mulai main di kampus-kampus di Unpas, apa namanya dulu musik kampus lah ya, rame gitu kayak. Iya. Keterbatasannya apa? Vokalisnya sih, gitarisnya udah posisi yang terakhir ya. Willy Masih satu sama- orang si Omi dulu mau ketemu Willy waktu itu. Oh. Belum deket banget ke Willy, baru setelah beberapa itu baru ada si Willy. Baru kita punya gitaris. Jadi kita pengen ada 2 gitaris lah. Karena Willy sebenarnya kan senior gue sebenarnya si Willy itu. Gitu. Yalah dia udah duluan. Dia lebih ke dia klasik kan, klasik rock. Klasik rock. Zaman Steve yang gitu-gitulah. Bertemu sama anak-anak ini yang mainin alternatif, Pearl Jam, Smashing Pumpkin gitu-gitu kan. Britpop segala macam. Tapi dia mencoba untuk ya asimilasi lah terhadap udah Sih malah. rambutnya mulai dipendek. Dulu kan digondrong tuh kayak emang dia rock dia geng glam rock lah. Si Willy itu kan glam rock dulu datangnya. Almarhum juga udah meninggal, tau kan si Willy meninggal. Oh udah lah. Ya itu. Itu salah satu, gue bikin aja gitu. Itu setelah Ya, Willy meninggal. betul. Dia karena udah duluan tahu soal musik dan bisnisnya lah. Kita pinang udah kita butuh gitaris jadi 2 gitu. Si Willy baru masuk. Itu main kampus-kampus kayak gitu. Karena yang sering ngadain kampus itu kan Unpas apalagi. SMTB itu apa namanya? Yang di sebelah duluan ya Pari itu di Jalan Riau sebelahan. Oh ya Pari sih. PKIA
ASMTB, LPKIA, Aduh, kok jadi itu Jalan Riau. IAI. Hah? IAI maksud lo? IAI ya. IAI apa STB, ininya? IAI ya. Ya itu. Pokoknya itu di jalur umroh kita bilang. Kenapa? Karena emang kalau mereka Tarbak. Tarbak. Kalau sore mereka pulang, cowok-cowok tuh pada ngeliatin ya. Ya main-main di situ lah. Terus Iya, apalagi Unpar Tarbak dulu. dan IAI. Masih ingat acara Unpar tiap hari Minggu malam tuh mereka di GSG-nya. Acara kampus. Tapi emang gitu, platformnya band-band waktu itu karena belum jauh sebelum ada digital bisa live kayak gitu. Musik kampus, musik apa, bazar SMA. Bazar SMA tahun 90-an lu tahu sendiri kan, rame Ya, seperti apa dan pensi-pensian. bergengsinya, pensinya ya. Gila-gilaan. Jadi itu platform band-band independen dulu yang belum recording, yang belum ada kontrak dengan major, mainnya di situ. Nah, kalau masuk ke klub kan beda lagi, harus lama lah ininya ke klub terus apa Lo namanya? mulai main-main ke Jakarta tuh pensi duluan apa main di klub Jakarta dulu? Pensi dulu. Pensi dulu, terus mulut ke mulut, marketingnya begitu kan. Belum ada sosmed segala macam. Tiba-tiba ada orang Bandung yang kerja di Jakarta di klub. Dia butuh talent, telepon kita, barulah perform di Di apa? New York. New York, tapi bukan residen ya, nggak kayak T5 sama siapa? T5 and then Brown Sugar lah, terus si Inner Self Group juga pernah kan. Oh iya. Jadi pas betul. event-event aja. Kecuali kalau ya T5 tuh main di beberapa residen di klub bisa di Jakarta, Inner Self juga kan termasuk gitu. Tapi untuk residen nggak, si Purpose itu cuma di O'Hara, Fame Station, terus apa yang di dekat Pasir Kali gitu dulu, Club Besta is it? Oh Di iya, Club yang Besta, di ya. Oten, ya, Jalan Oten. Dan Pink Cadillac, masih inget Pink Cadillac? Pink Cadillac mah di sini dong. Yang bioskop region, Heeh. nah itu dulu itu kan ada Pink Cadillac itu. Orang-orang Bandung dulu pasti tahu lah Pink Cadillac seperti apa. Kalau nggak manggung di situ, nggak. Iya gitu dulu. Iyalah, namanya Pink Cadillac itu salah satu barometer. Kalau nggak manggung di situ nggak keren lah zaman waktu itu. Anjir. And then tutup lah ya. Tapi bioskopnya tuh Karena protes rumah Iya. sakit. betul di situ rumah sakit. Semana lagi ya, terus kalau di ya punya klub-klub pub di Bandung lah waktu itu. Itu main-main di situ dulu. Tropicana main. Tropicana. Iya, Tropicana pernah. Tropicana kan udah jadi 2 kali tuh yang awal. SE. SE betul. SE segala macam. Ini jadul banget ketawa nih. Yes, karena itulah yang memfasilitasi band-band independen yang belum sign sama major label. Sok jam terbangnya di situ dulu gitu. Nanti ada talent dari label yang ngeliat, wih keren nih band ini. Terus nggak bisa dilihat followersnya waktu itu kan, yang datangnya gitu. Yang datangnya banyak juga nih gitu. Terus membuat demo ke radio waktu itu juga masih jarang-jarang. Karena itu juga menjadi source untuk A&R label untuk ngelihat ini banyak yang request nggak si band ini. Itu baru demo ya. Dari mana? Dari kertas requestnya kan. Kalau Emang nanti apa bakal bilang. dulu pas oh iya gini dulu deh, apa yang bikin lo banting setir si Purpose dari alternatif ke ska? Ya. Ini pertanyaan yang jarang ditanyain, orang juga nyangkanya. Dulu karena gini, banyak orang yang taunya Purpose tuh ska gitu kan. Padahal jauh sebelumnya kita tuh belum tahu ska seperti apa. Atau kita taunya kan itu, ini kok reggae, kok speed skangnya, kok speed. Apa karena gitu. T11? Lu kan pernah Bukan. punya itu Yes, ya? betul ya, Bionic Kangaroo. Bionic Kangaroo. Betul. Tapi sebelumnya gini gak, genre ska tuh masuk ke Bandung, ke Indonesia itu telat kan. Dia ada di late 90s lah gitu. Ada beberapa yang suka cuman belum ngeh gitu. Cuman kalau di sesi undergroundnya Noin Bulet udah duluan. Nah, Mereka bukannya 98-an. udah duluan Yang dari kayak Purpose untuk membawakan lagu itu. Mereka Kakak udah ayam kan? yes. Dan mereka covering juga udah dari Mighty Boston, apa namanya, Skanking Pickles segala macam. Tapi mereka punya materi lagu kaset itu kan distribusinya ke Indonesia kan kalau lagu-lagu underground nggak banyak. Siapa? Dulu sih gue ingetnya Putri Ska yang Yes. Filipina. Intinya materi lagu ska itu belum komersil. Ketika kita datang ke Aquarius Musik Indo di Dago itu band ska nggak ada. Karena itu musik yang tidak familiar buat industri. Iya. Dari mana kita mendapatkannya? Yang jualan kaset bajakan di depan BIP. Itu tiba-tiba band naon ngarannya beda-beda kan, aneh-aneh gitu. Nah, itu band ska. Nah, itulah kita pelajari segala macam. Apa yang bikin orang ganti genre itu? Apa satu-satu tapi terusnya lama-lama jadi listnya ska semua? Main di klub waktu itu, kalau ngelihat setlist dengan band-band lain kan tiap hari tuh Senin siapa, Selasa siapa gitu ya. Itu setlistnya bosan.
Andai kan gini, hari Senin Ya. Purpose manggung, Selasanya Alternatif Nine udah Ball udah andai kan. jenuh gitu alternatif. Sama gitu loh setlistnya nggak jauh. Alternatif pasti bawain ini, Brito pasti bawain ini, nggak ada sesuatu yang beda. Kecuali kalau kita ngelihat senior kita di atas kayak Dimensi, kayak KSP, kayak Anjing nih. eh, Tua-tua amat. siapa lagi kayak Wahda gitu. Mereka kan Aduh, classic Wahda disco lagi. kan. Classic disco mereka udah ada kelasnya. Kalau kita kan anak muda waktu itu hitungannya gitu. Setlistnya gitu jadi boring. Apaan apa yang beda, apa ya pengen beda. Muncullah ska. Itu ketika gua awalnya dari No Doubt dulu. Album Tragic Kingdom yang Spiderweb. Gue bingung Itu ini masih kenapa. ada yang vokalis cewek lo itu? Emang Apa oh udah enggak. nyanyinya cowok, nyanyinya lo gitu? Kayaknya gue. Dan dari Real Big Fish. MTV itu sangat membantu karena MTV itu kan ada MTV 1 yang regulernya. MTV itu tuh memutarkan lagu-lagu yang anti mainstream lah. Dari mulai death metal, grindcore, termasuk ska. Nah, di situ gue mulai ngeliat Real Big Fish. Band naon sih? Kok ada trompetnya? Kok dia punk gitu kan? Kok sekarangnya cepet cek gitu. Kan kalau reggae kita cecet gitu. Sekarang ini apaan terus dia pakai brass session. Dan kita pelajarin, terus baca-baca majalah luar juga dari Helvi itu. Oh ini musik ska. Gue presentasiin ke anak, kita bawain ini yuk, kayak gini-gini. Anak masih bingung, nih apaan, kita harus nyari brass section lah. Gue butuh horn section, karena horn section itu ya trombon, trompet, saxo itu adalah ID-nya, identitasnya. Kalau lu band ska harus punya horn section. Iya iyalah. Itu kan. Sama kayak lo ngakuin metal tapi nggak punya DJ. Ya. Betul, kayak gitu itu hitungannya. Dan akhirnya kita nyuriin pemain-pemain marching band di Gita Pakuan. Oh. Terus di wali kota tuh yang suka latihan marching band lah. Kita curi-curi mereka satu-satu, kita culik-culikin, pelajarin materinya. Mereka seneng. Boleh Kang katanya. Yaudah latihan-latihan. Jadilah itu ska. Dan sebenarnya Noin Bullet di Underground udah duluan. Noin Bullet, Dirty Dolls, Iya, King Kong Beer segala macam. Evita Peron udah duluan mereka. Covering dulu sebelum mereka punya mini album waktu itu sebelum ada Baka Kakak yang lain-lain. Itu rame, Mes. Purpose tuh band pertama yang memperkenalkan ska di klub. Kita yang pertama karena gua hafal banget nggak ada waktu itu yang at least jangan ke ska yang mainstreamnya lah ya. Yang No Doubt aja yang main No Doubt itu nggak ada gitu karena Tragic Kingdom sebenarnya itu ada lagu skanya banyak banget dari mulai Spiderweb segala macam tuh ada. Severis kayak gitu kan. Nggak ada yang mainin kayak gitu. Paling mereka mainin sedikit Sublime. Memang itu dia band ada ska ada reggae segala macam. Santeria gue pikir itu mungkin ska, tapi itu pengepopularan pertama si Purpose-nya. Ketika kita presentasikan di klub, orang-orang pada bingung ini naon sih ya horn section-nya karena penonton tuh taunya kalau ada horn section pasti bawain klasik disco kayak Wahda kayak KSP gitu kan. Mereka ada horn section-nya. Ini baru udah masih muda gitu. Tapi pakai trombon, pakai saxo, pakai trompet. Itu jadi value baru gitu. Oh, itu yang membedakan enggak. Tiba-tiba mereka berpikir, oh ini apa namanya ska. Kita Purpose itu band pertama yang memperkenalkan ska di klub ya. Kalau di underground kan ada Noin Bullet dan teman-temannya. Dan waktu itu bisnisnya, industrinya di Indonesia, mereka kan butuh sesuatu yang baru. Sebelum ada new metal, sebelum ada hit metal. Ya, ska dulu. Betul. Langsung demam ska saat itu. Nah, itulah akhirnya. Ada banyak dibuka les trompet. Betul. Anak-anak marching band jadi banyak yang latihan. Si Musika dia membutuhkan band ska lewat Tropic namanya, akhirnya Tip X. Dia dapat nih Musika dapat Tip X. Jadi si Tropic itu subnya si Musika. Sony Music punya Jun Van Gangfu. Nah, BMG belum ada band ska-nya. Datanglah ke Bandung. Datangnya kemana nyari surveinya ke radio. Radio itu kan dulu Lo sebagai orang dalam nih. karena buat demo lah, kita buat demo putar ke radio, requestnya banyak karena mungkin waktu itu emang lagi rame intinya. Iya, Requestnya banyak si A&R-nya label itu datang di sini siapa sih yang band independen, band indie yang banyak di request. Ini si Purpose waktu itu. Karena itu si BMG melihat ya juga ya kok banyak yang request segala macam. Dipanggil lah kita. Sebenarnya ska itu nolongin Purpose bisa recording. Kalau kita nggak mainin ska, sebenarnya kita nggak bakal recording. Karena major label membutuhkan band. Sony Music udah punya Jun Van Gangfu, Warner udah punya Noin Bullet, Tip X udah punya Musika. BMG nggak ada. BMG waktu sama Sony belum merger, masih BMG, Sony Ini apa sendiri. satu lagi tuh apa? Sindivatika. Gallery. Ya, Gallery. Sindivatika Sari itu labelnya apa ya? Pokoknya itu label besar aja. Nah si BMG belum punya band skanya. Dapatlah si Purpose.
kita dikasih kontrak yang sebenarnya kita tidak punya banyak lagu kan, lagu satu album ada 12 lagu lah ya. Side A, side B, side A-nya 6 lagu, side B-nya 6 lagu. Ketika mereka tanya, lu punya lagu banyak? Punya, padahal enggak, lagu cuma satu, yaitu Tigerland. Cuman satu-satunya kita demo, yang kita nggak punya lagu-lagu lain, cuman karena kita pengen recording buru-buru, ngebohong ke label, kita punya 12 lagu, ya udah recording ya. Nah itulah akhirnya perpindahan tuh karena mungkin bisnisnya. Kalau lu tanya tadi kenapa lu berubah dari asalnya lu tuh band alternatif, tiba-tiba jadi ada ska, karena tawaran tadi. Intinya kalau lu nggak recording, terus mikirnya adalah ini mau kapan lagi mau diambil gitu, karena tawaran. Tapi harus band ska. Tapi itu kan saat lu udah sering nampil sebagai band ska kan. Ya, betul. Yang permulaannya banget tuh yang orang ganti. Ya tadi ya bilang karena setlist tiap reporter manggung di tiap event di klub segala macam dengan band-band yang setara tuh, maksudnya seangkatan lah ya. Setlist sarua semua. Yang ini bawain apa tuh waktu itu Disco 2000, KB Disco 2000 yang pop gitu, terus apa Pearl Jam yang Jeremy Jeremy apa yang membedakan, terus apa Space itu yang di versus World gitu, band ini bawain, si Nine Ball bawain, kita bawain, and then orang bedain. Itulah akhirnya memasukkan genre ska ini yang tidak mungkin anak-anak lain band-band lain bawain, karena gua udah duluan tahu gitu. Makanya pas kebenaran momennya tadi tuh industri musiknya lagi musim ska waktu itu, tiap major label membutuhkan band ska. Nah, gue mau wakilin BMG waktu itu. Karena itu sebenarnya. Pas udah rekaman, band lo tuh malah jadi lebih terkenal sebagai Purpose Tiger Clan. Yes. Bahkan ada itu kesalahan itu. Postnya yang bilang nama bandnya tuh Tiger Clan. Label itu membuat album pertama itu, kita kan kontrak 3 album sama si BMG itu. Album pertama judulnya Tiger Clan. Editing coveringnya art sleeve design covernya ngegedein judul album lebih gede daripada nama bandnya. Jadi Purpose Celtic, nama bandnya Tiger Clan. Jadi nama albumnya Tiger Clan. Jadi diangkat nama bandnya Tiger Clan. Nah, ini ada kejadian lucu. Kita manggung itu ceritanya itu udah lagi promo album pertama lah. Zaman itu tur ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Ingat pertama ke Jogja. Dulu kita masih pengen punya handphone yang masih poliponik ya waktu itu ya. Belum ada fitur apa-apa. Udah terkenal, udah orang kaya dong kalau punya poliponik. Yang hitam putih itu apa ya? Ya pokoknya itulah, sebelum ada berwarna aja. Intinya dulu tuh baterai itu cepet habis tuh apa lah, karena mungkin main game dan segala macam. Gamenya masih game ular gitu. Ular mah Nokia berarti. Iya jam yang itu kan. Ini kejadian lucu nih. Jadi panitia orang di Jogja itu, dia tuh nunggu di di stasiun si Purpose. Handphone kita mati semua, dan yang punya handphone nggak banyak, manajer doang lah ya. Terus yang nungguin kita, si panitianya juga handphonenya mati. Jadi kita tunggu-tunggu, padahal gue udah nyampe, Ada kan lu panitianya gue di sini. Kemana panitianya kok nggak ada, nggak kelihatan seperti orang kampus itu yang nyari apa kayak dia pakai lanyard kayak gitu ya, atau nyari Purpose itu nggak ada. Terus tuh lagi ngerokok, gue tuh butuh korek gitu. Mas, pinjam korek dong? Oh iya. Dari Bandung, dia nanya ke gue. Iya dari Bandung. Band mas? Iya band. Apa nama bandnya? Purpose kata gue. Oh iya, sama nih. Kita nunggu dari itu juga band dari Bandung sama apa nama bandnya? Tiger Clan. Jadi itu dia 6 jam sebenarnya gak lihat nama lu gitu dari tadi. Dia orang saya tahu gara-gara ya art design si BMG waktu itu. Nama Purpose itu kecil daripada si nama albumnya. Nama album Tiger Clan gede itu. Makanya jadi akhirnya pikir-pikir udah namanya Purpose Tiger Clan aja. Jadi maksudnya I don't know itu mau peruntungan mau apapun teman, terdengarnya sound so catchy tuh. Purpose Tiger Clan. Oh iya juga bagus. Akhirnya ya jadi Purpose Tiger Clan. Teman aslinya sih memang Purpose. Bobby yang ngasih nama Purpose itu. Bobby awalnya. Nuntut nggak nuntut? Nggak. Waktu itu kita belum sadar soal hak cipta, haki, belum tahu soal royalti atau apa. Nggak mikirin yang pertemanan hajar gitu. Dia dulu nggak ada unsur-unsur kayak gitu, nggak kayak sekarang kan. Jauh gitu. Itulah sih pertanyaan yang lu tadi apa? Kenapa berubah haluan jadi ska? Karena kebutuhan mau recording. Karena kapan lagi nih mau recording? Tapi lu harus jadi band ska kalau recording gitu, bukan band alternatif ya. Walaupun di satu album itu ska-nya 70%, 30% sebenarnya masih ada lagu alternatif. Malahan rap udah dari situ. Oh iya, gue jadi ingat sebelum lo recording yang populer yang sering kalian bawain tuh yang Anak Sekolah. Nah, Sekolah album kedua. Ya, bukan itu sebelum pas lagi masih manggung-manggung gitu aja lo dibawain.
mungkin masih rough demo, bukan demo, mungkin apa ya? Bukan Raf, maksudnya di panggung ya lu bawa. Enggak, Enggak gitu. enggak. Itu anak sekolah tuh emang album kedua karena harus ada single kan, harus ada single yang Itu naik kan. izin sama Krisnya. Pasti. Itu kejadiannya lagi tur album pertama ke Jawa kan. Si yang bawa si apa sih drivernya bis itu kalau kita anak udah pada tidur, dia suka muter lagu Indonesia kan. Muter lagu Krisye kayak kompilasi Krisye lah. Gue yang masih bangun gitu ngelamun sambil ya perjalanan ke Jawa entah kemana lah pokoknya itu Jawa Tengah Jawa Timur tur hampir sebulan tuh nggak balik ke Bandung. Tahun depan di bulan kalau anak SMA tuh kalau apa namanya pergantian itu Juni Juli lah ya pergantian Naik masa naik kelas gitu kan itu harus rilis album kan dan kita harus punya single. Oh dulu ada siklus begitu ya, kebaca ya. Iya gitu karena tahu bubar naik kelas tuh di bulan Juni kalau nggak salah Juni Juli. Nah, si BMG bilangnya kita rilis di bulan itu cuman singlenya apa kita belum nemu single apa aduh apa gitu loh. Tapi udah rekaman gitu, udah mulai rekaman. Udah album ngumpul-ngumpulin kedua. beberapa demo. Nah, di album pertama kita kan cover lagu Scooby Doo itu kan. Itu juga Ya. izin lah. Jadi emang label tuh habis duit untuk royalti membayar hak cipta lagu Scooby Doo itu. Album pertama ya. Tapi kan income-nya bagus karena lagi rame. Jadi maksudnya ketutupin lah apa ya feedbacknya lah ya. Karena mereka harus izin pakai duit ke sana. Tapi penjualan album harus bagus. Bagus album pertama kan. Nah, album kedua apa ya gitu. Karena si driver ini muterin lagu Krisye kan macam dari Hippie Pura Hura lah termasuk apa lagunya tak pernah kusangka ngapain lagu ini dibuat ini tadinya kita milihnya Hippie Pura gimana kalau Hippie Pura Hura maksudnya dari struktur lagu kan ceria ya tipikal musik ska itu kan cheer up segala macam dan muncullah anak sekolah gue mikir anak sekolah kenapa nggak anak sekolah karena apa karena album kedua mau rilis di bulan Juni adalah pergantian masa ada ajaran sekolahnya itu. gitu itu aja nah itu kan penciptanya Aji Sutama almarhum Odi Agam gitu karena Krisye itu nggak jauh penciptanya kalau nggak Odi Agam Eros terus apa namanya Aji Sutama itu hitsnya lah dia and then gue bilang kan anak udah kita covering lagu ini dibuat demo lah di Buah Batu di Sidian tuh apa di studio Buah Batu kita sering buat demo tuh di sana tuh. And then jadi demonya dikirim ke BMG. Ini rencana single pertama buat album kedua. Dengerin, lah ini kan lagu Krisye. Kok jadi gini ya? Jadi pangska kan. Karena mungkin tim A&R berpikir karena mereka lebih bisnis kan. Mungkin ini lagu ini emang harus dirombak dan emang harus dengan selera anak muda sekarang ya. Tidak harus gaya Krisye. Kita masih anak gak gitu lagi gitu. Tapi yang semangat pakai distorsi segala macam. Tapi ini demo harus dengerin dulu ke Krisye, ke almarhum sama ke Mas Odi Agam. Langsung aduh aja nggak bakal terima ini kalau udah gitu. Kita kan maksudnya ya beliau-beliau ini musisi senior yang tahu lagu ini bagus tidak lah ya kita semua hargai itu. Terus gimana ceritanya kalau lagu mereka diacak-acak sama kita gitu kan. Dan feedbacknya ternyata yang tidak kita pikirkan mereka ini bagus. Karena sesuai dengan itu gue inget almarhum Krisye bilang saya senang karena tidak sama dengan saya. Apa bedanya kalau nge-cover lagu sama kata dia. Saya senang nih ada jiwa muda segala macam lah gitu. Serius mas, ya wah udah. Produksi lah. Jadi akhirnya jadi single pertama di album kedua sih itu. Mas Odi Agam juga senang. Bagus nih katanya. Ya bagus, dah lu mas pasti dibayar ya sama label. Itu ya royalti dia dapat royalti entah berapa kan label tuh. Ya udah lu cover lagu orang lain. Tapi feedbacknya harus bagus ya. Penjualan fisik kita belum ada digital kan. Ya. Gue kaset waktu itu. Belum ada CD loh. Masa Belum. Kan udah mau CD udah CD lumrah saat itu. nggak ada. Angkatan tahun 2000 itu mungkin sudah ada, tapi mungkin BMG berpikirnya pasarnya yang bakal ngebeli kaset kali ya gitu. Karena mungkin player masih belum diproduksi banyak ya distribusinya macam. Karena kaset. Nah itu akhirnya ya udah harus bagus gitu kan. Gua ngerti ya itu bagus apa enggak ngerti. Yang penting kan harus bayar duluan kali ya pencipta lagu yang punya ininya. Tapi ya apa namanya itu dijalanin apa sampai ada advance royalty dan segala macam. Dan apa bahasanya kalau bahasa sekarang mah viral dulu ya lagi itu ya lumayan ngebludak ya pas juga di momennya dirilis di bulan itu. Terus lagu Krisye pertama enggak juga ya. Lagu Krisye yang pertama di covering kayaknya itu ya. Kayaknya anak sekolah gitu. Ada manggung bareng Krisye-nya enggak? MTV Antv itu
itu dikasih kepercayaan buat ngurus MTV di Indonesia kan. Makanya waktu itu MTV di Indonesia itu ada 2 tuh logonya di Antv dulu kan nggak salah apa Global TV ya? Antv MTV. Antv di kanannya MTV, di kirinya NTV kan. Nah mereka harus buat semacam MTV Music Award dan MTV Music Award pertama itu adalah last performance-nya itu Purpose featuring Chrisye. Woi. Itu momen paling ini lah ya, maksudnya lu ada di satu peak yang kita collab dengan dan nyanyi langsung dengan legendnya di sana, karena kan MTV juga butuh butuh exposure yang bagus kan. Ayo kita temuin generasi baru sama generasi lama di lagu anak sekolah gitu, dan di create bagus emang di didandanin lah, karena kita buat dulu kan baju sport ya kalau perform tuh kita pakai baju Oscar Lawalata yang dipaksakan untuk itu, nggak apa-apa lah, yang penting itu perform bareng kan Mas Chrisye, karena kan Mas Chrisye itu bajunya begitu ya, rapi, Indonesia banget ya. Nah, yang represent desain, ya betul, yang fashion yang yang Indonesia banget, yang represent itu ya desainnya Oscar Lawalata waktu itu. Guys ikutin itu, ketika Mas Chrisye pakai sarung gitu, gue harus pakai sarung. Gitu. Bener, tetap pakai bandana. Tapi tetap pakai bandana. Itu di penghargaan MTV 2001. Itu peak paling bagusnya Purpose lah ya, bisa collab dengan beliau, dengan almarhum. Latihan beberapa kali karena kan itu di aransemen ulang pas untuk perform sama Mas Erwin Gutawa. Brace-nya tambahin sama level-level edan lah, sama ya dari mulai trompet, pokoknya legend brace-nya lah, sama anak Purpose tuh horn section-nya kencing-kencing sampai ketemu sama suhu semua tambahan itu, jadi lebih bagus, lebih di create untuk live itu penampilan sana. Dan anak-anak juga kalau beberapa kali perform kadang suka pakai aransemennya si Mas Erwin Gutawa untuk kebutuhan itu. Tapi itu peak paling bagusnya lah Purpose bisa collab dengan almarhum Chrisye album kedua. Nah setelah itu kan lu mulai ada band-band sampingan nih. Yes. Yang gua tahu ada Benny Kangguru, terusnya Kumpau Chicken. Terus apa yang terakhir lo masih beng-beng? Blow Up. Yeah. Anjir. Lo mau ngomongin yang mana dulu nih? di Purpose gue bosen lah. Gue tuh ngundurin diri di album. Lo keluar duluan ya? Keluar duluan. Gue temotretin kalian 2 kali. Lo kan reunian 2 kali kalau nggak salah. Betul. Tahun 2000 tuh udah. Yang di atas tuh yang di bilik. Apa namanya ya? Purpose reunian juga. Oh, Queen Rose. Bukan yang di Queen Rose, yang sebelum di Fame yang di bilik. Oh, di yang Cidung, ya. Iya benar, itu yang pertama. Yang ada Purpose X terusnya, bener kan? Iya betul, itu yang pertama, reunian yang pertama. Intinya tahun 2000 itu gue bosen lah ya, maksudnya ya biasalah, nggak jauh kalau band-bandan itu internal sangat mempengaruhi, ada masalah internal, ada some issues di internal situ, ya pasti ada. Terlebih gue tuh orangnya senang mengeksplor musik yang nggak gitu-gitu aja gitu, gue pengen nyoba hal lain apa segala macam. Tapi yang lebih sangat dominan tuh internal, yang kayaknya gue nggak bisa dulu bareng terus sama mereka lah gitu ya, cabut tahun 2000. Ada mereka buat Purpose X kan, cuma nama Lutfi, almarhum Billy, almarhum Arya, dan si Kimung. Oh iya betul, basisnya. Gue nggak ikut project itu, gue buat si Didinnya waktu itu kalau salah udah band lagi ya, apa sih? Si Didin buat ID ya basisnya cabut juga dari Purpose, sama si Omi, sama si Nunu segala macam buat ID. Jadi emang pecahan itu buat band masing-masing segala macam. Jadi nggak nyampe 3 album? Nggak nyampe. Padahal sebenarnya ada optional untuk 3 album loh ya. Cuman karena industri yang sangat mempengaruhi. Udah biasa lah. New metal. Yoi, yang namanya kita urusan dengan major label dulu ketika Genre Ska udah nggak rame lagi nih katanya. Udah cut kontraknya. Iya emang nggak diterusin kecuali Tip X. Tip X itu bertahan sampai sekarang. Mereka udah sampai 11 album. Itu banyak banget lah. Mereka masih perform dan emang sekarang jadi band skala nomor 1 di Indonesia lah, yang masih bertahan di zaman sangkatan gua kan waktu itu kan sampai sekarang. Yang lain pada tumbang, Junvan Gangfu. Noin Bullet lagi merancang lagi sekarang, lagi mulai jalan lagi, lagi berusaha untuk ini lagi. Tapi di situ gue juga malas ngeliat label kok begini ya gitu. Apakah kalau emang ska nggak jadi? Tapi sayangnya itu yang tadi pertanyaan pertama. Tapi lu udah jadi band ska sebut iya. Ketika kita berubah lagi nantinya kan aneh ya, si Purpose-nya apaan sih? Tiba-tiba gue jadi band Melayu gitu. Kan enggak juga ya gitu. Terus gue mikir, udah ya mendingan gue cabut aja gitu. Nah, Purpose X itu jadi new metal kan.
Oh iya? Lu kok belum denger ya? Jujur metal ya. Itu gue juga jadi malas makanya kok jadi gini ya gitu. Gak mau lah gue juga untuk mendingan cari platform lain kalau mau jadi new metal gitu kan. Nggak usah pakai Jangan purpose pakai gitu ya. purpose-nya Namanya gitu. aja enak. Ya jadi aneh ada featuring Notify lah. Musik udah kayak Korn dari Biscuit pokoknya. Belum denger ya. Itu yang jadi gue salah satu jadi aduh enggak deh enggak gitu. Nah, cabut dari situ ya buatlah band Kangaroo karena ya gue seneng musik hybrid lah ya. Hybrid rock yang basicnya dia reggae. Kita seneng reggae sama-sama seneng reggae tapi kenapa tiba-tiba di reggae ini kok bisa diekspor macam-macam jadi salsa, bisa tiba-tiba ada punk, bisa jadi rap metal segala macam di 311 tadi. Itu Covering. menurut gue album itu bagus ya. Yes. Kenapa nggak keluar album kedua? Album kedua tuh Kayaknya nggak ada deh. Gue Ya. album pertamanya gue beli. lagu sudah ada tapi tidak dirilis. Hah? Tidak ada. Sempat Album rekaman? album kedua tuh judulnya pertama tuh Till Death Do Us Part kan ya. Iya. Yang kedua tuh ada. Kangguru. Ya, yang kedua tuh udah ada, cuman nggak kita rilis. Aduh. Judulnya sayang banget. Nothing Lasts Forever. Ini nih kayak Tendo Star nggak keluar album kedua. Iya, kayak Tendostar nggak, ya betul nggak keluar. Tapi Band materi bagus. lagunya ada. Tapi materi lagunya ada kan di sana kan. Ya, untuk album kedua Tendostar udah ada kan sebenarnya materinya kan. Nggak ada kan? Atau juga, tapi nggak rilis kan. Padahal ada Yuki Pasband, ada Andy Slash, ada siapa lagi? Itu mah Didn't kayaknya All Star ya. All Star. Begitupun sih Band Kangaroo. Tapi itu loh Band Kangaroo tuh emang pelarian gue dari Purpose lah. Pelarian dari situ. Setelah itu Kung Pao Chicken. Composition. Ini sebenarnya iseng sih. Gue siaran di Ardan tuh dari tahun 2002 sampai 2008. Gue sangat memanfaatkan radio waktu itu karena Tapi radio lu waktu itu belok dulu berarti nih lu Boleh. karena nyebut itu apa yang bikin lu jadi penyiar? Karena wah si Andi nyala nih dari 99ers awalnya. 99ers ketika muncul awal tahun 99 berarti. 99 dia tuh mengklaim kalau dia itu adalah radio anak muda. Sedangkan radio anak muda itu adalah Ardan waktu itu kan tahun 99. Dari tahun 80 sama Ardan tuh beginilah. Ketika muncul 99ers mereka butuh exposure yang bagus. Butuh ya engagement atau apapun. Gimana caranya baru meledak. Oh. Triknya pinter. Manajemennya ngundang semua vokalis band lokal untuk jadi penyiar. Karena pemikiran mereka adalah vokalis Di frontline Asia itu Afrika bukan ya kalau nggak salah. Ininya apa, kantor. masih di Supratman sebelum ada Asia Afrika. Oh. Sebelum di Menara BRI sebelum Iya. itu. Itu yang 99ers awal tuh di Hotel Perdana Wisata. O'Hara lah. Di lantai berapanya itu 99ers pertama. Manajemennya triknya bagus, ngundang semua vokalis lokal Bandung untuk jadi penyiar. Karena pemikiran mereka adalah kalau penyiar itu kan frontman, fansnya banyak, public speakingnya bagus, tidak perlu diasah lagi, greetingsnya bagus, intonasi, pronounce-nya bagus ketika present lirik bule atau judul gitu kan udah Si Smith plus lah vokalisnya. Sorry, si Masuk Smith aja. di depan ya. Terus nih. Apa tadi? Ya gitu karena Nanti manajemennya berpikir seperti itu, mendingan udah cari vokalis band untuk bisa siaran di 99ers. Bagus sih, maksudnya tidak harus diasah lagi si penyiar itu harus kursus lagi. Sebelumnya lu nggak kepikiran jadi Nggak penyiar? ada. Tiba-tiba ada propose itu, ya kita coba penawaran gitu. Dari mulai Monica Luna lah penyiar tulisannya, si Paul Gordon T5, semua anak Brown Sugar, semua pokoknya jadi penyiar aja pokoknya waktu itu. Tapi masih hitungannya belum residen, jadi cuman Tamu-tamu gitu. penyiar tamu lah segala macam. Yang bertahan, yang basicnya dari pemain band yang siaran di 99ers, itu gue, almarhum Vicky Tujuh Kurcaci, terus Erwin Moron, cuma segitu. Yang lainnya nggak ikut kayak Moka, si Arina tuh, dia sempet siaran juga, cuman maksudnya Nggak manjang. tamu, tapi nggak banyak dan mungkin bukan passionnya di sana ya. Yang bertahan tuh kalau dari background pemain band itulah 3 itu, gua, Vicky dan itu. Udah dari situ cuma setahun di Pinang Ardan karena gua tahu cabut sama Ari sebelum ada DJ Ari School ya. Dia denger gue siaran karena dia bilang lu cocok di siaran di Ardan nanti. Mas kan kalau yang siaran di Ardan itu yang kuliah gitu, yang sekolah nggak perlu katanya. Ardan itu spesial, yang penting lu punya privilege yang bagus lah, punya aura siaran seperti apa, itu yang dibutuhkan Ardan. Jadi lu dibajak nih? Setelah cabut sebenarnya, setelah cabut akhirnya di Ardan. Nah
Ketika di Ardan, gue tahu kalau di sini bakal bagus karena apa ya? Secara waktu itu Ardan sering punya value yang bagus sampai sekarang, Ya. punya tatanan yang bagus lah secara bisnis, secara apapun. Gue pengen memanfaatkan apapun yang ada di situ, termasuk buat Kungpao. Jadi kita memanfaatkan studio. Lu nyerempet lagi nih langsung ke Kungpao. Yoi. belum belok ke sana tadinya. Masih di situ lah karena itulah kenapa gue siaran itu Itu karena lu ketemu Dorizo, apa udah temenan lama sama Dorizo atau? belum. Dorizo tuh gue kenal di program gue di Ardan itu gue Di buat Ardan. acara namanya Hipopore. Gue hostnya, bintang tamunya si Dorizo. Dorizo tuh punya band dulu Kabum. Kabum tuh isinya Ya ada yang satu lagi yang cowok gendut si itu kan? QE sama satu lagi si Rian. Rian tuh sempat masuk ke Indonesian Idol lah. Band NHI sebenarnya itu. Namanya Kabum. Itu bintang tamu gue. Dan itu si Kungpao baru ngerilis album pertama independen. Yang Itu warna masih kuning. sendirian? Itu masih sendirian. Itu yang produksi kan V-Music si Munding anak cute. Anak cute Yang itu pertama. apa sih lagu pertama itu yang ada suara ibu-ibu serak-serak? Iya, sebetulnya itu album pertama, mini album itu Ini dibuat ibu sama dapat mereka dari 500 mana kopi kaset itu, bentuknya masih kaset. Kalau 500 nggak salah gue piece, punya itu. album kuning kan. Karena itu, dan itu recordingnya di Ardan. Gue memanfaatkan fasilitas Ardan tuh kan punya studio buat iklan kan, buat produksi kan. Studio pas band dulu saat itu. Bukan, studio buat jadi Yang di itu belakang, di dalam di dalam Ardannya. Oh. Jadi ada produksi buat produksi iklan, produksi jingle-jingle. Oh, bukan studio latihan. Bukan, pas bukan band. situ. Nah, kalau malam kan kosong. Pakai ngetek masih pakai Fruity Loop yang entah Fruity Loop 4 gitu enggak. Pokoknya yang masih bunyinya sangat old school banget lah gitu. Karena buat program siaran. Nah, itu sebenarnya Kungpao itu enggak sengaja juga karena emang dari program siaran. Gue kan ada siaran sama si Awong kan, Negar Mana sore. Ada konten anak kecil si Alit itu. Kata anak kenapa nggak dibuat lagu gitu kan, yang dibuat lagu ya juga ya, dibuat sama si Jojo. Beatnya ada 3 menit, gue masukin vokal. Dan waktu itu momennya juga hip hop itu third generation-nya lagi rame. Dari zaman saya ada Koji pertanyaan lah nih, katanya. yang ngisi suara ibu-ibu itu siapa? Itu Ibu Endang. Ibu Endang itu dia tuh traffic. Dia tuh head traffic yang ngebuat iklan, dia yang Itu suaranya asli begitu. memang aslinya begitu. Iya, sampai sekarang dia masih ada. Gue memanfaatkan semua yang penyiar-penyiar di sana untuk take vokal, ngebantu album EP-nya, mini albumnya si Kungpao waktu itu. Intinya gue memanfaatkan fasilitas si Ardan lah karena alat-alat ada gitu kan. Miking udah bagus ya, miking radio udah bagus kan. Pakai itu mixer udah bagus, recording di sana. Diproduksi sama V-Music, anak Citra Yuda. Kemudian gitu dibuatin 500 kaset kan. Barengan sama si Ebit kan, karena satu rumah kita. Ya itu, manfaatan siaran sama gue di Ardan dari 2002 sampai 2008. Pilih 19ers tahun 2000. 2002 gue masuk Ardan sampai 2008. Lu tadi ngomongin soal gue bisa siaran kan. Di situ keasah siarannya. Gue tidak punya basic siaran. Waktu itu belum ada DJI School, belum ada. Sekolah broadcasting tuh nggak ada. Dulu tuh ada pun nggak familiar dan emang nggak ada deh, nggak salah, nggak terkenal dan apapun gitu. Jadi gue belajar sendiri karena apa? Dengerin senior siaran, oh kayak gitu, oh punchline seperti itu, ngomong di atas intro seperti itu kan ada ya di training juga lah sebelumnya gitu seperti itu. Tapi terasa sangat keasah selama 2002 sampai 2008 tuh itu di Ardan tuh gue bisa-bisan. Jadi gini, penyiar Ardan sekalipun dia cabut ke radio lain bisa ketahuan kalau itu penyiar Ardan, itu punya kayak gitu, bisa kayak gitu. Kalau nggak salah lu pernah di Jakarta juga ya? Yes. Barang si Imang. Simang. Enggak, sekolah Simang itu gue sebenarnya nggak sempat siaran Jakarta. Gue habis beres dari Ardan, gue sempat ke SE Radio dulu. Lu tau dulu ada SE Radio. Di mana itu? Ada di Ciamplas di Premier. Oh ada iya di betul, itu SE Radio. Beres di situ, gue keterima di Hard Rock FM Bandung. Hard Rock FM Bandung, and then gue masuk Urban FM. Terakhir gue habisin di B Radio Ardan Group. Intinya gue udah 24 tahun siaran sebenarnya. Di tahun 2000 sampai 2024, tapi keasah secara public speaking, ya jelas lah karena radio kan, efek dari lu bekerja di radio sebenarnya bisa kemana-mana kan. Kalau loncatnya ke TV lah, jadi host, mau jadi mau jadi moderator, mau jadi MC, emang udah satu paket. Tapi terasa lah intinya. Kalau Jakarta itu nggak sempat, itu udah mulai perpindahan ada digital tuh. Ketika experience CV selama 24 tahun
siaran itu tidak berlaku ketika musim digital. Malah nanya followers IG lu berapa? Nggak terima. Dulu kan sebelum ada digital, lihat experience lu siaran di mana. Wih, siaran di 5 radio nih. Waduh 24 tahun, oke. Apa namanya? Lu medsos terima lu lah nggak lu gitu. bangun ya jadi. Tiba-tiba pas gue juga pikir-pikir ngapain nggak apa ya, tidak ada hal yang dikejar waktu itu ketika punya medsos ya, waktu itu nggak kepikiran mau buat apa gitu. Tapi CV itu tidak berguna ketika mulai ada digital. Mana nanya followersnya berapa? Enggak, that's it, ya udah nggak apa-apa. Emang game permainan udah berubah di dunia broadcasting itu, dan akhirnya gue terakhir ya 2024 kemarin di radio, dan mungkin orang udah pada tahu sekarang bisnisnya radio seperti apa ya. Sebenarnya bisa tetap jalan sih kalau mau upgrade dengan yang kita lakukan ini lah gitu. Cuman ada beberapa yang punya radio manajemennya berpikir nggak usah lah gitu ya, pengen konvensional, masih ada banyak yang kayak gitu. Iklannya surut dong. Jelas iklan surut. Dulu kan kita ketika rame iklan kita marah-marah ya, radio tuh banyak iklannya. Pengennya lagu, nah sekarang makan tuh banyak lagunya iklannya nggak ada gitu. Karena memang bisnisnya udah berubah gitu kan, udah seperti itu. Cuman ya itu, ada beberapa radio manajemen yang emang mengupgrade pola bisnisnya dengan digital ada. Kalau di Bandung, gue nggak begitu banyak terlihat dampaknya ya. Mungkin ada, sudah mulai ada. Tapi hebat lah kalau masih bertahan sampai sekarang. Walaupun iklan sudah mulai tidak sebanyak dulu gitu. Masih bisa hidup tuh. Tapi kalau lo tau kan radio-radio di Bandung banyak juga nih udah collapse kan, beberapa lah ya. Yang lagi membangun ada. Masih respect sih sama. Masih ada radio baru anjir. Ada radio baru betul sih. Ya, Fox salah satunya si Awong sekali di sana. Maksudnya gue salut gitu, masih ada yang mau masang iklan ya di tempat ini gitu ya. Itu salut, marketingnya berarti udah ngapan perang gitu masih dapat. Lu kan gila. Marketing tuh orang kaya di radio tuh. Selain dia dapat gaji, dapat fee marketingnya. Gila lu, satu marketing itu bisa dapetin berapa klien gitu ya. Kayak produk rokok lah, produk minuman, makanan. Sekarang udah dapat satu tuh syukur gitu, alhamdulillah. Gue juga bingung sih, kenapa masih ada mau placement ke radio ya? Mungkin karena pendekatan, karena mungkin radio udah lama ya. Masih ada masih ada pertemanan yang dijalin dulu mungkin, ya udah. Biasanya sih itu. Tapi kan nggak seberapa gitu masaknya, dulu mau sekian miliar bayar ikan, iya ya ratusan juta. Sekarang mungkin ya 2 juta kali, mungkin ya 2 juta aja deh. 2 juta apa. Iya emang sampai separah itu. Tapi makanya salut kalau ada radio-radio sekarang yang masih bertahan, khususnya di Bandung ya. Yang hidup, kan radio itu hidup emang dari iklan. Dan gue sangat mengakui kalau setengah hidup gue ini emang besar dan bisa jadi gendut, ini dagingnya duit dari radio lah pasti ya. Ya bosnya bukan bisa karena berkembang. Ini udah jarang gerak kan, lu udah nggak siaran lagi kan? Iya, itulah hidup gue sangat dipengaruhi dengan dunia broadcasting, sangat banget ya, ngebentuknya itu, cara berpikir, secara apapun. Orang yang bisa kerja dulu di radio itu beruntung karena bisa ditularkan kemanapun gitu. Kalau menurut gue ya, mau jadi apa jadi bisa sebenarnya, dari basic itu aja dulu, dari public speaking segala macam. Itu sangat membantu banget. Kalau sekarang apa berarti Ndi? Ini udah mau tamat nih. Yoi. Kisah hidupnya. Kalau sekarang lebih ke ya ngikutin pasarnya sekarang ya, soal digital ini. Tapi jujur aja, anak-anak tahun 90-an, yang besar di tahun 90-an, ketika berhadapan dengan dunia digital itu emang kaget lah. Mereka tidak berpikiran akan seperti ini gitu. Betul banget. Di banyak band-band tahun 90-an yang comeback itu susah. Jangan ngomongin Sheila on Seven ya, dia paling berhasil gitu. Jangan ngomongin Dewa dan yang lain. Tapi banyak juga yang lainnya pengen comeback, mereka bingung gitu ya menghadapi, caranya kalau comeback begini ya. Tidak kekejar secara umur, secara males ya gitu. Kemudian dengan band Gen Z sekarang kan, Gen Z mah mau lakuin apa aja, semangat ya lah. Mereka masih liar, masih kuda liar. Kita kan udah kuda apa ya? Rada capek dikit. Gitu udah masuk angin gitu. Gen Z ini kan kuda yang yang ayo dikejar kita. Nah itu ketika mereka comeback tuh tantangannya banyak banget gitu. Kayak gimana? Nah, gue ketika mulai mempelajari digital itu sekarang kaget juga. Oh sekarang begitu ya. Oh ternyata bisa ngiklan ya. Oh sekarang bisa di treatment segala macam. Ada teman namanya Insan Buana yang memperkenalkan dunia digital seperti apa. Akhirnya gue ikut di dalam part itu, jadi as a marketing. Terus gue juga jadi ya sama lah kayak lo, buat konten kreator seperti apa sih. Konten yang rame, tentunya yang tidak sara, ya, tidak mengundang
keributan, tidak yang baik lah, maksudnya dalam hal baik dalam arti tidak merugikan orang lain, dah. Brutalnya kita tuh maksudnya kita tidak pernah jangan sampai ngejolimin orang lah ya intinya gitu. Ya harus tidak rasis dan segala macam gitu. Itu dari radio juga basicnya seperti itu, belajar untuk tidak rasis segala macam. Nah, otomatis efeknya ke gue ketika membuat konten di digital ini emang edukasinya tentunya diterapkan paling awal, seperti apa, pembawaannya seperti apa, belajar gitu. Makanya pikir-pikir, ini mah ilmu dari radio sih gitu, kita masuk ke digital gitu kan. Cuman itunya aja, bisnisnya aja kan, bisnisnya baru mempelajari. Nah kalau diterapkan ke band ya tadi, kalau lu mau naik konten, lu harus buat konten gitu kan. Kan gak semua band dulu tuh membuat konten mau gitu ya. Cuman beberapa paling yang udah umur udah gak worth it aja, malu gitu. Macam gitu kan. Bukan darah daging soalnya maksudnya. Bukan, karena kita belajar, iya kita berangkat bukan dari digital dulu awalnya, kita tuh yang menempelin poster di tiang listrik gitu kan. Buat apa hari ini perform band ini di sini gitu. Ngebom tuh maksudnya bahasanya adalah ngelemparin flyer di toko-toko itu dipakai pakai lem, tempelin gitu. Kita ngebom toko itu gitu. Promonya kita kan dulu gitu ya. Karena masang ke radio mahal, ke surat kabar, ke koran dulu mahal. Kita belajar dari situ gitu. Manggung tuh emang benar dari mana ya? Dari jam terbang, banyak dilihat orang, baru nanti ada demand-nya adalah ketika panitianya buat acara, kita si band itu yuk lagi seru kayak gitu. Tapi intinya gue sekarang ngikutin lah digital itu seperti apa. Kalau ditanya apakah hidup dari digital ini, kalau gue gitu ya 50-50 lah. Karena kan ada teman kita yang seangkatan kita emang di hidupnya yang dapat gaji dari ya YouTube lah, dari FB segala macam, yang hidup dari situ. Dia sampai keluar dari pegawai negeri gitu kan demi untuk dapat gaji itu. Itu angkatan kita dan nggak semuanya inget. Karena tadi balik lagi ke Koream gitu kan. Coba kalau teknologi ini datang ke zaman kita, mungkin udah kaya raya mungkin. Beda cerita sih, beda cerita gitu. Tapi ketika sekarang itu tadi anak tahun 90-an tuh dulu tidak akan dikagetkan dengan dunia sekarang karena gak kepikiran bakal seperti ini. Digital teh naon sih apaan belum tahu. Ya harus belajar gitu kan untuk itu. Kalau ada orang yang nggak usah keluar rumah bisa dapat duit 80 juta sebulan gitu dari hasil konten, ada kan. Kontennya seperti apa? Macam-macam aneh-aneh gitu. Gue dapat duit dapat segala macam. Asal mau aja gitu. Itu sering kita dapetin ya ada orang yang beruntung lah untuk kadang nggak semua juga yang yang bubuk gitu. Ada beberapa channel yang kok nggak naik channelnya ya bisa ya mungkin nggak konsisten atau mungkin dia tidak nge-manage segala macam. Sekarang kan udah mudah ya, udah gampang, maksudnya fasilitas yang tadinya mungkin kita berpikir untuk nyari konten tuh. Ya kita ngeliat sini ini semua proper udah bagus banget lah, udah nomor hiji dari mulai kamera dan miking segala macam. Kalau mau dari handphone pun sebenarnya bisa jadi duit kalian kalau niat gitu lah sama kalau mau nyari duit gitu sekarang tuh. Tapi itu tadi kalau apakah Adi Denardi sekarang menggantungkan hidup di digital ya 50-50 lah. Gue mesti main off air juga gitu kalau ada event masih jadi SDM-nya aja di main powernya segala macam. Tapi untuk full 100% gitu dari digital enggak, ya seadanya aja lah gitu. Seadanya aja gitu, enggak. Ya kan kalau diseriusin jadi. Kalau diseriusin jadi kan ya gitu tadi ya. Tapi ya kita tuh dulu bedanya sekarang tuh sangat tajam gitu kitanya. Alah kok sekarang begini ya gitu. Macamnya segala kaget lah gitu ya. Gegar. Ada yang kekeh juga kan enggak mau enggak mau ikut-ikutan. Ada yang kayak gitu kan itu. Tapi kan ya kita harus hidup ya. Ya teknologi yang mungkin sekarang teknologi harus begini ya ikutin lah gitu. Kalau emang selama lu nggak ngeganggu lu dan membuat lu gila gitu kenapa enggak gitu kan. Ini bisa dijangkau asal mau aja. Banyak kan teman-teman sekarang itu yang mulai belajar, mungkin waktunya telat ya ada yang cepat gitu dengan dunia digital, lama gitu nerapnya teh. Tapi nggak masalah sih ya, selama teman-teman gue banyak yang belajar dari dulu berapa kali tumbang terus kita mulai terjun ke dunia digital. Tapi dia emang orangnya emang ini ya teguh gitu. Buat lagi sampai berhasil ada kayak gitu. Dan ada juga baru pertama buat langsung meledak, ada yang kayak gitu kan. Ya rezeki kan beda-beda ya. Itu sendiri. Ya wes, udahlah kayaknya udah sejam Chan. Oke dah. Udah. Nuhun. Ini pertama kali dan mungkin satu-satunya nih SAP Live. SAP Live. Terima kasih. Lagi juga kita udah
lama nggak pernah ngobrol ya. Lu Ya. kita ketemu terakhir kapan ya? Udah lama banget nih. Arya ini selalu ada di setiap kalau geng dulu kita punya headquarters lah namanya Citra Di Ciut, 211. ya. Di situ ada band-band dari mulai Bass Band, ada Purpose, ada Ebit Beat, ada Kubo Chico, ada Berry Kanguru, ada Apple, Ya, ada. segala macam. Di Arya Kalau ini mau tour ngumpulnya di sana dulu. Ngumpulnya di sana sebelum dulu. berangkat. Arya ini salah satu seksi dokumentasinya kita lah. Tiap ada perform band-band Ciut pasti ada si Arya gitu. Terutama Purpose kalau reunian pasti. Mas Runian pasti ada Arya segala macam. Ya udah lama juga gak ketemu Arya karena itu tadi ya pertemanan itu nggak bakal lekang sama waktu ya, pasti lu ingat gitu dengan siapa yang pernah ada pas lu lagi susah segala macam. Tapi kan lu ada di gue pasti pas susah terus kan. Terima kasih buat Arya yang selalu. Tapi gue pikir-pikir hasil foto lu tuh yang mana aja ya? Belum semua Pokoknya yang di Sunny Rosa sama Queen Rose. ya Queen Rosa, kok Sunny Rosa sih. Kalau yang sama Severis lu udah nggak ada ya kalau nggak salah ya. Oh iya, gue udah nggak ada pas Severis ya. Tuh Severis pas ke Bandung ya, Iya, sedih tuh. yang di Pas Real Big Fish gue masih ada reunian itu. Really Big Fish. Gua malah Ada nggak tuh. Ada tuh di Tegalega. Tapi by the way terima kasih buat Arya yang selalu ada ketika band-band good khususnya band butuh perform. publikasi. butuh dokumentasi. Nggak jauh lagi Arya mana Arya foto ya udah. Udah nggak ada lagi orang dokumentasi. Geng Ciut ya selain si Arya nggak ada. Anak lain yang megang lu siapa gitu ya nggak ada. Thank you anyway. Ya wes. Dadah. Bye. Dadah Chan.